Shalom saudara-saudara terkasih. Selamat datang dalam persekutuan online GKJ Plengkung. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik. Mari sejenak kita menenangkan diri. Kita tanggalkan dulu segala hal yang membebani, baik dalam lingkungan pekerjaan, lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan, maupun lingkungan keluarga. Masuk ke dalam hadirat-Nya kiranya membawa ketenangan jiwa. Kita puji Bapa kita yang setia dan mulia. Mari kita nyanyikan, Bapa Kau Setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bacaan ayat dari Mazmur 100. Saya ulangi, bacaan ayat dari Mazmur 100. Demikian firman Tuhan. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Bersyukur kita memiliki Allah yang peka dan setia. Tuhan yang menjadi sumber harapan dan penolong dalam menghadapi segala kesulitan dan bahkan terkadang musibah. Saudara, mari kita mengungkapkan syukur kita akan pujikan pengharapanku. Hanya dekat padamu, hatiku tenang. Hanya tinggal dalammu ada kedamaian. Kau sumber harapanku, hanya Kau yang ku percaya. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Hanya dekat padamu, hatiku tenang. Hanya tinggal dalammu ada kedamaian. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, takkan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, takkan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku.
keselamatanku. Dengan meletakkan pengharapan pada Tuhan yang setia, yang membawa ketenangan dan kedamaian jiwa, kita mulai persekutuan ini di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, hari ini kami anak-anak-Mu mengucapkan banyak terima kasih karena Engkau telah memberkati hingga saat ini. Terima kasih juga ya Bapa atas pernyataan-Mu yang tak terhingga, sehingga kami dapat menyatukan hati kami untuk memuliakan nama-Mu pada hari ini. Ya Bapa, pada kesempatan kali ini, kami ingin melaksanakan ibadah ya Tuhan. Lancarkanlah setiap acara dari awal hingga akhir. Tolong bimbinglah dan berkati kami, semua agar kami dapat menjadi lebih baik lagi menurut kehendak-Mu setelah ibadah ini. Ya Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Menemukan ketenangan dan kedamaian akan membuat kita baik-baik saja dalam menjalani hidup dan menghadapi segala rintangannya. Mari kita memuji Tuhan yang membawa kita menemukannya. Mari kita menyanyikan, Kau menjagaku. Hadirat-Mu, ku temukan kedamaian saat ku cari wajah-Mu. Yesus, Engkau yang ku rindu. Yesus, Engkau yang ku perlu. Kau sumber tenangku di tengah badai. Kau sumber kuatku saat ku tak mampu. Kau pegang tanganku dan berkata, jangan takut, Kau menjagaku. Saat ku tak mampu, Kau
jagaku. Kau sertaku. Kau Allah di pihakku, tak sekalipun kau tinggalkanku. Oh, sampai selamanya ku perlu kau Tuhan, dan ku selalu rindu akan kau. Yesus, Engkau yang ku rindu. Yesus, Engkau yang ku perlu. Yesus, Engkau yang ku rindu. Yesus, Engkau yang ku perlu. Kau sumber tenangku di tengah badai, kau sumber kuatku. Saat ku tak mampu, kau pegang tanganku dan berkata, jangan takut. Kau menjagaku, kau sumber tenangku. Di tengah badai, kau sumber kuatku. Saat ku tak mampu, kau pegang tanganku dan berkata, jangan takut. Oh, dan berkata, jangan takut. Oh, dan berkata, jangan takut. Kau menjagaku. Na-na, 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 na-na. Hidup yang kita jalani memang tidak selalu menyenangkan. Namun, dengan Tuhan yang selalu menjaga, apapun bisa kita lewati. Saat ini, kita akan mendengarkan saudara kita memberikan kesaksian tentang penyertaan Tuhan. Dunia ini terasa gelap dan dingin. Sulit mencari kebaikan, kehangatan, dan semua orang tampak sibuk sendiri, mencari kesenangan dan keperluannya sendiri. Akan tetapi, percayakah kamu bahwa dunia ini membutuhkan kasih? Sebenarnya banyak orang merindukan kebaikan. Di balik rasa dingin yang kita lihat, banyak orang ingin merasakan kasih. Hanya saja, mereka tak tahu kemana harus mencari. Siapa yang mau mengasihi dengan tulus? Siapa yang cukup baik sekedar untuk menyapa? Siapa yang mau mengajak berbicara, bahkan mendengar? Siapa yang sungguh mau memberi kasih dengan cuma-cuma? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan mengasihi kita begitu dalam, supaya kita turut mengasihi orang lain. Oleh karena itu, kitalah yang harusnya memberi kasih.
agar mereka yang kesepian menemukan teman, agar mereka yang dingin merasakan hangat, agar mereka yang merindukan kebaikan menemukan kebaikan. Adakah orang di dekatmu yang bisa kamu kasihi? Yuk, buat kasih Allah nyata kepada mereka. Saudara-saudara terkasih, sudah siapkah untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari kita sambut firman-Nya dengan memujikan Tuhan Kau Perkasa. Yang berkuasa sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertahtalah atasku, mau hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Dan bertahtalah atasku, ku mau hidup bagimu. Setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau
Saudara-saudaraku, marilah kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Puji syukur kami tunjukkan kepadamu Bapa atas segala permintaan Bapa, sehingga kami pulih senantiasa mendapatkan berkat dari Bapa. Dan pada kesempatan yang indah ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati kami masing-masing, Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun dan berkarya di dalam kehidupan kami. Kiranya dari awal hingga akhirnya kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam firman-Mu ini. Hanya di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan ayat dari Efesus 1 ayat 15-23. Saya ulangi bacaan ayat dari Efesus 1 ayat 15-23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepunahan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita melihat di dalam Efesus bab 1 ayat 15 sampai dengan 23 dengan tema Kristus Raja yang peka dan setia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebentar lagi akan menghadapi pilihan presiden dan wakil presiden, juga legislatif dan pimpinan daerah. Nah, kalau kita dihadapkan dengan hal tersebut, maka kita juga akan bingung. Tetapi kita punya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja persekutuan orang-orang kudus yang telah ditebus oleh Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan supaya apa nanti yang kita lakukan di dalam pilihan itu tepat karena kasih Tuhan yang menyertai kita. Ini saudara-saudaraku, marilah kita belajar dari Efesus bab 1 ayat 15 sampai 23 tadi. Disinilah pentingnya bagi gereja untuk terus berefleksi tentang makna kehadirannya di dunia. Gereja sebagai tubuh Kristus di dunia dipercaya melanjutkan karya penyelamatan terhadap mereka, yaitu yang lapar, yang haus, dan menjadi orang-orang asing. Gereja harus selalu curiga, jangan-jangan di dalam diri mereka yang tersingkir, yang tersisih, teraniaya, tertindas di tengah kehidupan bersama. Di sanalah Kristus berada
Di sanalah sebenarnya tubuh Kristus memerlukan segala kepedulian dan kehangatan cinta kasih kita. Kecurigaan ini penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam mengerjakan karya penyelamatan di tengah dunia. Sikap inilah yang menjadi jaminan untuk dapat ambil bagian dalam kerajaan surga bersama Sang Anak Manusia. Semoga segala hal yang telah dan tengah juga akan kita lakukan sebagai gereja Tuhan untuk mengambil bagian dalam karya memberi pertolongan bagi yang membutuhkan, layak kita bawa sebagai korban syukur di hadapan Kristus Sang Raja semesta alam. Arti penting karya gereja dalam meneruskan karya penyelamatan Kristus dengan keperpihakan yang jelas dan tegas terhadap yang tersingkir, tertindas, teraniaya, terbelakang, perlu dan kita pakai, dan juga banyak hal-hal yang terabaikan. Nah, saudaraku, hanya dengan terus mengerjakan karya penyelamatan itu, kita mendapatkan kepastian sebagai orang-orang yang terberkati oleh Bapa, sehingga layak mendapatkan bagian dalam kerajaan Kristus Sang Raja. Ketekunan mengerjakan dan juga penyelamatan ini kurang lebihnya ditunjukkan oleh jemaat Efesus, yang dilakukan jemaat Efesus untuk mendatangkan puji-pujian dari Rasul Paulus, yaitu seorang Rasul Tuhan yang begitu bangga dengan iman jemaat Efesus kepada Tuhan dan tentang kasihnya kepada semua orang. Rasul Tuhan ini pun selalu mengingat dalam doanya, meminta kepada Bapa supaya memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Roh hikmat dan wahyu itu penting sekali karena akan membuat mata hati jemaat terang. Dengan mata hati yang terang, saudara-saudaraku, jemaat dapat mengerti pengharapan sejati dalam panggilannya sebagai umat kepunyaannya. Memahami isi surat ini dalam konteks Minggu Kristus Raja sangat memperteguh imanan, pengharapan, dan kasih kita. Dinyatakan dengan sangat terang bahwa Kristus memiliki kekuasaan tak terhingga. Betapa hebat kuasanya, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat
sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ini tertera di dalam ayat 21 sampai dengan 23. Saudara-saudaraku, pemahaman ini rupanya sangat menginspirasi jemaat Efesus untuk terus mengerjakan karya kasih. Dengan karya demikianlah akhirnya bersama jemaat Efesus dan pemazmur kita pun bisa masuk dalam gerbang kerajaannya dengan pujian dan nyanyian syukur, nyanyian yang menggemakan tentang kebaikan dan kasih setia Tuhan yang terus dikerjakan oleh gereja, nyanyian yang kemudian menghantar setiap jiwa masuk ke dalam pelatarannya yang suci, mengalami kuasa penyelamatan yang kekal dan abadi dari Kristus Sang Raja semesta alam. Dengan teguhnya iman, pengharapan, dan kasih, kita tidak takut menghadapi akhir segala sesuatu, tidak gentar memasuki pengalaman yang baru. Saudaraku, dengan iman kepada kemaharajaan Kristus dan menyambut masa-masa baru, kita tetap percaya dan mantap karena Kristus adalah Raja yang peka dan setia. Tuhan memberkati. Amin. Demikian Bapa, kami telah mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam firman-Mu, bahwa kami hanya menyerahkan diri kepada tangan kasih-Mu yang dilakukan oleh anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, sebagai Raja segala Raja. Oleh karena itu kami serahkan akan kehidupan kami ini ke tangan-Mu. Biarlah Bapa sendiri yang senantiasa menuntun kehidupan kami masing-masing, baik kami sebagai orang tua, sebagai anak, bahkan cucu. Kiranya Tuhan tuntun di dalam kehidupan kami menuju kebenaran tangan kasih-Mu. Kami hanya menyerahkan segala sesuatunya ke tangan-Mu. Di dalam kami menghadapi kehidupan yang kami lihat semakin tidak karu-karuan, tidak menentu, tetapi kami percaya Engkau adalah Raja segala Raja. Oleh karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami ke tangan-Mu. Biarlah Bapa sendiri yang menuntun kehidupan kami sebagai orang tua, sebagai anak-anak, bahkan cucu-cucu. Kiranya Tuhan pimpin, tuntun, sehingga kami hanya berserah kepada-Mu, karena Engkau adalah Raja yang peka dan setia. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji syukur atas firman yang telah kita terima. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya mata hati kita menjadi terang. Mari kita kembali merenungi apa yang barusan kita dengarkan sambil memuji Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala
menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara terkasih, mari kita bersatu hati mendoakan bangsa dan negara, gereja, keluarga, serta pergumulan-pergumulan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih untuk pemeliharaan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari.
Tuhan senantiasa menjagai setiap langkah dalam kehidupan kami dan memberkati kami semuanya. Saat ini, kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan sendiri yang akan senantiasa menyertai, memberkati setiap pelayanan yang dilakukan oleh gereja Tuhan, sehingga melalui pelayanan yang dilakukan, nama Tuhan semakin dimuliakan. Sehingga gereja-gereja Tuhan boleh senantiasa menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan. Jadikanlah gerejamu pembawa damai sejahtera di tengah-tengah kemajemukan dan perbedaan yang ada di bumi ini. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Jawa Plengkung Magelang. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi gereja kami, sehingga gereja kami boleh senantiasa bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Samono, Bapak Pendeta Christian, dan Ibu Pendeta Gladys. Tuhan sendiri yang akan senantiasa menyertai dan memberkati setiap pelayanan yang dilakukan. Tuhan yang akan memberikan kesehatan dan kekuatan di dalam menjalankan tugas mengembalakan jemaat-Mu di GKJ Plengkung ini. Tuhan yang akan memberikan semangat dan motivasi yang benar di dalam setiap pelayanan yang dilakukannya. Tuhan juga yang akan senantiasa memberkati keluarganya dan mencukupkan segala kebutuhannya. Kami juga berdoa untuk majelis gereja, komisi-komisi, dan panitia-panitia yang ada. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka, sehingga mereka boleh menjalankan setiap program yang telah dirancangkan dengan baik. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kemampuan, Tuhan akan senantiasa menyertai mereka di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan, jadikanlah Gereja Kristen Jawa Plengkung Magelang sebagai saluran berkat bagi sesama kami, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami semuanya. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan di dalam kami berdoa saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu bagi kami. Saat ini kami akan berdoa syafaat yang pertama tentang bangsa Indonesia. Tuhan, berkatilah bangsa kami ini mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga rakyatnya. Ajar kami sebagai rakyat Indonesia untuk tetap menurut pada kebijakan pemerintah, menjadi semakin peduli pada sesama, lebih berhati-hati dalam berbicara dan bersikap. Kami berdoa jika saat ini bangsa kami sedang menuju Pilpres 2024. Tuhan memberkati persiapannya agar situasi tetap aman, damai, sejahtera. Biarlah nantinya akan terpilih presiden yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ikut berdoa pula bagi Israel dan Palestina yang masih berseteru Tuhan sampai saat ini. Mohon berikan pertolongan agar masalah cepat redam dan rasa kemanusiaan pun juga boleh ada. Itulah doa kami Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Ya Tuhan, kami sekarang berdoa untuk studi kami. Tuhan sertai dan bimbing kami terus dalam pendidikan ini, dalam menuntut ilmu supaya kami dapat menyenangkan orang tua terlebih Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam rasa malas untuk belajar dan menuntut ilmu ya Tuhan. Berikan roh semangat dalam diri kami supaya motivasi ini selalu dapat timbul di setiap hati kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pekerjaan kami,
Semoga Tuhan tetap memberikan kesehatan dan kegigihan untuk kami dapat terus bekerja dan melayani-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus, Allah kami yang maha baik, Engkau adalah sumber dari segala kebaikan dan kasih yang penuh dengan kemurahan hati. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memanggil kami untuk menjadi keluarga di bumi dan juga sebagai bagian dari keluarga-Mu yang bersatu di dalam persekutuan gereja-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan atas kasih dan kebaikan yang telah Engkau limpahkan di dalam hidup keluarga kami. Dengan kebaikan, dengan kasih-Mu, kami sanggup bersekutu di dalam segala hal, melewati segala suka dan duka, dan berdaya upaya untuk membangun keluarga kami dengan baik. Ya Tuhan yang penuh kebajikan, bimbinglah keluarga kami untuk hidup menurut kehendak-Mu dan berpegang teguh pada firman-Mu yang telah kami jadikan sebagai pegangan hidup keluarga kami. Sematkanlah kebijaksanaan-Mu di dalam hati kami, agar kami mampu hidup penuh dengan kesetiaan satu sama lain, saling menerima, saling memahami, dan saling mencintai. Kami mohonkan perlindungan-Mu Tuhan, dan jagalah keluarga kami dari segala mara bahaya yang bisa mengancam keutuhan keluarga kami. Kuatkanlah kami agar tetap teguh dan setia di dalam rahmat dan jalan-Mu. Oleh Roh Kudus-Mu, kami boleh diperbaharui dari pribadi kami yang kurang baik dan kurang menyenangkan bagi Engkau, maupun sama kami manusia menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Tuntunlah kami dengan kekuatan firman-Mu, agar keutuhan iman kami tidak tergoyahkan oleh godaan apapun. Tolonglah kami semua untuk mampu hidup dalam keharmonisan dan penuh kasih setia di antara sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami telah selesai mengikuti ibadah persekutuan online dari awal, pertengahan, hingga akhir tanpa suatu hambatan apapun, sehingga boleh berjalan dengan lancar. Bapa yang baik, berkati kami setiap anak-anak-Mu apabila sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami masing-masing, dan biarlah kami boleh melakukan setiap dari firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan ayat dari Yeskiel 34 ayat 14-16. Saya ulangi bacaan ayat dari Yeskiel 34 ayat 14-16. Demikianlah firman Tuhan. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya. Di atas gunung-gunung Israel, aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Bapa yang akan saya hantarkan.
Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Sungguh bersyukur memiliki Allah yang setia dan peka seperti gembala, yang senantiasa menyertai membimbing kita. Mari kita memuji Gembala baik. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup dan benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Berakhir sudah persekutuan online kita kali ini. Semoga saudara-saudara semua terberkati. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita semua.